البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Al-Wajibat Al-Mutahatimat, yang mana terakhir kita ambil adalah pembatal keislaman yang ketujuh, yaitu sihir. Yang mana sudah kami jelaskan bahwasanya sihir itu tidak ada yang dikenal dengan sihir hitam, sihir putih menurut syariat. Semuanya sihir yang bentuknya na'am barakallahu fikum sebagaimana yang disebutkan para ulama, bisa memalingkan suami dari istrinya atau istri dari suaminya, membikin keduanya senang atau benci, itu adalah sihir yang haram. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan ucapan atau pembagian yang dibagi oleh sebagian orang awam. Ada sihir putih, sihir hitam, kemudian yang sihir putih boleh, sihir hitam dilarang. Tidak demikian. Semuanya adalah bentuk kekufuran. Yang sihir, na barakallahu fikum hafizakumullah, yang tentunya maknanya sudah kami sebutkan, dinamakan sihir karena memang tersembunyi sekali sebabnya, dan juga tidak diketahui, na barakallahu fikum, atau sangat lembut sekali sebabnya. Terjadinya sangat lembut sekali sebab tersebut. Nah, baik itu berupa ruqyah-ruqyah atau ikatan-ikatan yang bisa menghantarkan barakallahu fikum tukang sihir tersebut, yaitu meminta bantuan terhadap para setan untuk membahayakan orang yang disihir. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Namun perlu diperhatikan, di sana ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai penjelasan daripada sihir yang dimaksud dalam hadis atau lafaz tersebut, yaitu inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian penjelasan itu adalah sihir. Sihir di situ maksudnya adalah taksir, memberikan taksir, pengaruh, bukan sihir yang diharamkan secara syariat. Karena barakallahu fikum hafizakumullah, terkadang orang itu terpengaruh dengan ucapan atau lantunan yang diucapkan oleh orang lain. Barakallahu fikum, dan pengaruh tersebut sangat lembut dan juga tersembunyi sebabnya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu terkadang penjelasan itu bisa mempengaruhi si pendengar. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian penjelasan itu adalah sihir. Maksudnya bisa memberikan pengaruh, bisa mempengaruhi si pendengar. Barakallahu fikum. Adapun sihir yang kita bahas saat ini yang sebagai pembatal keislaman adalah sihir yang maknanya sudah kami sebutkan dan contohnya sudah kami sebutkan, yaitu yang maknanya adalah as-sarfu wal 'atfu. As-sarfu wal 'atfu. As-sarfu maksudnya membikin seorang suami benci dari atau benci terhadap istrinya, atau menjadikan seorang suami cinta terhadap istrinya yang semula benci dan semisalnya, namun dengan bantuan jin atau dengan bantuan para setan tadi. Allahul musta'an. Kita lanjutkan halaman 76. Wa sihru muharramun fi jami'i syara'il rusul. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar li'anna ar-radiya kal fa'il. Dan sihir itu diharamkan pada seluruh syariat-syariat para rasul. Jadi sejak dahulu dan hingga syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah apa? Sihir itu adalah haram. Jangan sampai kita barakallahu fikum tertipu dengan ucapan-ucapan sebagian orang-orang kufar yang mereka mengatakan atau menisbahkan bahwasanya ilmu sihir itu awal mulanya yang mengajarkan adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Enggak benar. Barakallahu fikum. Bisa dilihat kisahnya dan juga tafsirannya dalam surat Al-Baqarah, yaitu wa ma kafara Sulaiman walakinasy syayatin kafaru. Yu'allimuna an-nasa sihra. Nabi Sulaiman itu enggak kafir,
Tapi para setan itu yang kafir, mereka mengajari manusia sihir. Naam. Kemudian juga ada yang mengatakan, tapi kan yang ngajari kan malaikat. 2 malaikat yang turun di Babil, yaitu Harut dan Marut katanya. Kata mereka, kita katakan ketika kedua malaikat tersebut turun dan mengajarkan ilmu sihir, itu bukan maknanya membolehkan ilmu sihir tersebut. Tapi masih mengatakan apa? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami hanya menguji saja. Jangan kalian apa? Atau jangan engkau kufur. Berarti kalau dengan ujian ini kok kalian tetap belajar ilmu sihir, kafir gitu loh. Apa maksudnya ya? Itu dalil yang sangat kuat sekali yang disebutkan para ulama untuk mengkafirkan apa? Nam sahir, tukang sihir. Dan juga ilmu sihir adalah ilmu kekufuran. Namun perlu diperhatikan bahwasannya walaupun mereka punya ilmu sihir sekuat apapun, sebesar apapun, itu semuanya tidak membahayakan kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Tidaklah mereka semuanya tukang sihir itu membahayakan seorang pun kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini, maka barang siapa yang mengerjakan sihir atau ridha terhadap ilmu sihir, maka sungguh dia telah kafir. Dikarenakan orang yang ridha setuju dengan ilmu sihir sebagaimana seperti pelakunya. Jadi ridha terhadap kemungkaran itu seakan-akan dia melakukan kemungkaran. Oleh karena itu, kita semuanya barakallahu fikum di dalam masalah ingkar mungkar, Rasulullah memberikan apa? Memberikan kepada kita semuanya solusi-solusi yang sangat baik sekali. Pertama, jika mampu dengan tangan, dengan tangan. Jika tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Jika tidak mampu dengan lisan, dengan hati. Hadisnya Rawahu Muslim, hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Artinya, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka ingkarilah dengan tangannya. Jika mampu ya, misalkan pemerintah, aparat negara, kepolisian, tentara, atau istilahnya pemimpin. Mereka kalau bisa dikatakan mampu mereka. Mencari tukang sihir kemudian dihukum itu mampu. Karena mereka punya kekuatan istilahnya. Nah seperti itu. Kalau nggak mampu bagaimana? Cukup dengan lisannya. Mendakwahkan, memberantas dengan dakwah-dakwah Al-Quran dan Sunnah. Menjelaskan tentang bahayanya ilmu sihir dan semisalnya. Kemudian tetap kalau membahayakan dan tidak mampu, maka dengan hatinya. Paling minim dengan hatinya tersebut. Hatinya tidak suka dan tidak ridha dengan ilmu sihir. Itu adalah apa? Selemah-lemahnya keimanan. Naam. Ikhwani fid din, azani wa azakumullah jami'an. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Perhatikan baik-baik di sini. Kedua malaikat yang turun di Babil, yaitu Harut dan Marut, kedua-duanya apa? Tidaklah mengajari seorang pun kecuali kedua-duanya sudah mengatakan apa? Kami ini hanya saja menguji. Kami ini ujian gitu loh. Jangan engkau kufur. Maksudnya kami berdua ini, yaitu malaikat tadi mengatakan kami menguji kalian itu dengan ilmu sihir ini. Jangan engkau kufur. Berarti kalau kalian tetap tidak tahan dengan ujian tersebut kok belajar ilmu sihir, kafir gitu loh. Maksudnya ya? Nah, Allahul musta'an. Fadallat hadhil ayatu ala kufris sahir. Maka ayat ini menunjukkan tentang kafirnya tukang sihir. Wa hadha huwa madhhabul Imam Ahmad wa Malik wa Abi Hanifah. Ini adalah pendapatnya Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Wa huwa qaulul jumhur. Dan ini adalah pendapat jumhur. Adapun Imam Syafi'i yang dinukilkan dari kalam beliau merinci. Kita lihat di sini, wa dhahaba Syafi'i ila annahu idza ta'allama sihra. Nah, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya apabila ada orang mempelajari ilmu sihir, yuqalu lahu, masih dikatakan kepada dia, sif lana sihrak, tunjukkanlah kepada kami sihirmu yang kamu pelajari itu kayak apa. Masih dirinci seperti itu, tunjukkan. Fa in wasafa ma yastawjibul kufr, kalau seandainya dia mensifati ilmu sihir yang dia pelajari itu adalah perkara yang bisa menghantarkan kepada kekufuran, mislu sihir ahli Babil min at-taqarrub lil kawakib, na'am wa annaha taf'al ma yatlub minha fahuwa kafir. Seperti sihirnya ahli Babil. Ahli Babil itu maksudnya yang didatangi dua malaikat tadi itu. Naam, yaitu berupa apa? Mendekatan diri kepada bintang-bintang, bahwasanya bintang tersebut bisa mengerjakan apa yang dia minta darinya. Maka sungguh dia telah kafir. Nah, barakallahu fikum. Rinciannya seperti itu. Wa in kana la yasilu ila haddil kufri,
Namun kalau ilmu sihir tersebut tidak sampai kepada batasan kekufuran, wa'taqada ibahatah, dan dia meyakini pembolehannya, nah barakallahu fikum, dia ilmu sihirnya tersebut tidak sampai tingkatan kekufuran, cuman dia meyakini tentang bolehnya ilmu sihir, fahuwa kafir. Maka itu masih kafir juga. Listihlalihi al-muharram wa illa fala. Dikarenakan dia, na'am barakallahu fikum hafizakumullah, menghalalkan suatu perkara yang diharamkan. Jika tidak demikian maka tidak bisa dikafirkan. Rinciannya ini pun kalau kita perhatikan, Imam Syafi'i tetap mengatakan tetap tidak boleh. Walaupun mengatakan tunjukkanlah pada kami ilmu sihirmu. Karena selama ini barakallahu fikum berdasarkan kabar yang nyata dan juga realita, nah fenomena yang terjadi itu yang namanya ilmu sihir tidaklah dipelajari, melainkan yang mempelajari tersebut kalau sudah sampai derajat dibantu oleh setan, terwujudkan itu terjatuh dalam kekufuran. Ya, sudah kami jelaskan contoh-contohnya ya, menulis ayat-ayat Al-Quran dengan darah haid di kamar mandi, terkadang sebagian Al-Quran pun diinjak-injak, paham ya? Kemudian macam-macam, kekufuran, tulisan Arab dibolak-balik, kemudian ada yang dibakar, ada yang istilahnya barakallahu fikum diinjak dan semisalnya. Allahul musta'an. Yang jelas, perlu kita perhatikan dan perlu kita jauhi ilmu sihir ini yang sangat berbahaya ini barakallahu fikum. Tidak ada namanya sihir putih, itu enggak ada. Nah, imam yang empat barakallahu fikum, imam yang empat semua kunyahnya sama, yaitu siapa nama kunyahnya? Imam yang empat kunyahnya semuanya sama. Kunyahnya siapa kunyahnya? Imam yang empat itu loh. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, satunya lagi Abu Hanifah, semuanya ini kunyahnya sama. Apa kunyahnya? Kunyahnya diawali dengan Abu. Kunyah mereka siapa? Imam Ahmad siapa kunyahnya? Imam Malik siapa kunyahnya? Imam Syafi'i siapa kunyahnya? Tahu? Siapa? Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Ingat-ingat ya. Jadi imam yang empat itu semua kunyahnya Abu Abdullah. Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah Malik bin Anas, Abu Abdullah barakallahu fikum Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah kunyahnya beda sendiri. Namanya Nu'man bin Thabit. Barakallahu fikum. Itu perlu diperhatikan karena itu adalah sebuah faedah yang mungkin barakallahu fikum orang mengira kunyahnya beda-beda. Caranya gitu. Imam yang empat kunyahnya sama kecuali Abu Hanifah. Kunyahnya sama kecuali Abu Hanifah. Wa raji' ala hadhil mas'alati wa nahwaha, ala hadhil mas'alati wa nahwiha, dan muraja'alah atau ulangilah permasalahan ini dan yang semisalnya mimma yata'allaqu bis-sihr wa qatl as-sahir, dari perkara-perkara atau pelajaran berkaitan masalah sihir dan juga hukum membunuh tukang sihir di dalam kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Jadi kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih, ada syarahnya itu Fathul Majid. Paham ya? Siapa yang menyarah? Yang menyarah adalah Syekh Al-Imam Abdurrahman bin Hasan Ibnu Syekhul Islam rahimahumullah ta'ala, faqad ajada wa afada. Jadi yang mengarang barakallahu fikum hafizakumullah Fathul Majid tersebut adalah apa? Adalah Abdurrahman bin Hasan bin Ibnu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Berarti apanya? Cucunya ya. Barakallahu fikum, cucunya Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Barakallahu fikum. Faqad ajada wa afada, sungguh beliau menyebutkan dalam Fathul Majid perkara yang mulia dan juga memberikan faedah sana. Oleh karena itu sering kita jumpai kalau dalam barakallahu fikum kurikulum yang dipelajari ma'had atau markis Ahlus Sunnah wal Jamaah itu biasanya kitabnya Fathul Majid. Syarah kitab Tauhid itu. Dan sekarang banyak syarahnya terhadap kitab Tauhid, tidak hanya Fathul Majid saja. Syekh Ibnu Baz juga punya syarahnya. Syekh Saleh Al-Fauzan wafaqahullah punya syarahnya juga. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga punya syarahnya, 2 jilid bagus sekali itu, cetakan Saudi, Qaul Mufid. Barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini, wal maqsudu huna anna as-sihra naqidun min nawaqidil Islam. Dan yang diinginkan di sini bahwasanya sihir itu adalah salah satu pembatal daripada pembatal keislaman. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Maka barang siapa yang mengerjakan ilmu sihir tersebut dan justru ridha terhadap ilmu sihir tersebut, sungguh dia telah kafir. Itu adalah pembatal yang berapa? Pembatal yang ke-7. Kita masuki berikutnya barakallahu fikum dikit lagi, yaitu pembatal yang ke-8. Pembatal keislaman yang ke-8 karena jumlahnya total ada 10.
10 tersebut bukan pembatasan, namun pembatal keislaman yang paling besar yang kebanyakan orang yang tidak tahu itu terjatuh di dalamnya. Nah, barakallahu fikum. Ini sekarang yang ke-8. Apa itu? Mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Ini. Pembatal keislaman yang ke-8 adalah apa? Adalah menolong orang-orang musyrikin, atau bekerja sama terhadap orang musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Paham ya? Menolong atau kerjasama dengan orang-orang musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Memerangi di sini maknanya macam-macam ya. Memerangi dengan senjata juga sama, memerangi dengan harta juga sama, memerangi dengan pemikiran juga sama, memerangi dengan intinya dengan apa pelajaran-pelajaran atau intinya memerangi dengan hartanya atau dengan senjatanya semuanya sama. Jadi intinya menolong orang kufar, membantu orang kufar untuk memerangi apa? Kaum muslimin. Ini adalah pembatal keislaman. Allahul musta'an. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawallahum minkum fa innahum minhum, innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Dan barang siapa yang justru berpaling atau justru berloyalitas senang terhadap mereka orang kufar di antara kalian, maka sungguh orang tersebut termasuk bagian mereka. Maksudnya barang siapa yang berloyalitas, senang, bangga, cinta dengan orang-orang kufar, maka sungguh dia termasuk bagian mereka. Cinta saja padahal, senang saja. Cinta, senang dengan orang kufar. Apalagi kalau sampai apa kemarin? Membenarkan agamanya. Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekufuran orang kafir atau membenarkan agamanya apa? Kafir. Hati-hati itu. Orang yang apa? Tidak mau mengkafirkan orang kafir, ragu terhadap kekafiran orang kafir, atau dia membenarkan agamanya orang kafir, dia sendiri kafir. Allahul musta'an. Nah, ini sekarang barakallahu fikum, barang siapa yang berloyalitas, cinta, senang terhadap orang kufar, terutama masalah agamanya ini ya, maka sungguh dia termasuk mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada sekelompok kaum yang mereka adalah orang-orang zalim. Allahul musta'an, kaum yang zalim karena secara tidak langsung orang kufar zalimun, orang kufar musyrikun zalimun, bahkan mereka terjatuh dalam kezaliman yang paling besar, yaitu apa? Asyirku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan adalah apa? Kezaliman. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu ketika mengisahkan kisahnya Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, jangan kamu berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan tadi adalah kedzaliman yang amat besar. Jadi kedzaliman yang paling besar adalah asyirku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Qala syarih hasabahullah, an-naqidus samin, pembatal yang ke-8 min nawaqidil Islam, dari pembatal-pembatal keislaman, mudaharatul musyrikin, menolong, membantu orang-orang musyrikin. Barakallahu fikum. Sebelum kita lanjutkan barakallahu fikum, bagaimana sekarang kalau yang musyrikin atau yang kufar tersebut adalah keluarga kita? Bapak kita, ibu kita, apakah kita nggak boleh menolong mereka? Atau dirinci? Gimana, Akhwat Ihsan? Boleh nggak menolong orang tua kita yang kafir? Atau dirinci? Rinciannya gimana? Perkara? Sebatas perkara dunia saja. Adapun menolong orang kufar, baik keluarga kita ataupun yang lainnya, kalau masalah agama kok kita tolong, paham ya? Menolong agama mereka, membenarkan agama mereka, memuji agama mereka, itu jangan. Tapi masalah dunia tidak masalah. Yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu memaksa dirimu, mengajak dirimu, memerintahkan dirimu untuk berbuat kesyirikan, mensekutukan aku terhadap yang lainnya atau mensekutukan yang lainnya untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kamu taat kepada keduanya. Ini ultimatum ini dari Allah taala. Jangan sekali-kali kamu taat kepada kedua orang tuamu jika mengajak apa tadi? Kesyirikan, perkara mungkar, perkara maksiat dan yang semisalnya. Tapi apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah
Dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang ma'ruf walaupun kafir. Perkara dunia lain lagi urusannya, tapi perkara agama jangan sekali-kali membela. Apa maksudnya? Nah, perkara maksiat jangan ditaati juga. Nah, misalkan sekarang antum Abdurrahman, misalkan ada orang tua, dia nyuruh anaknya, "Nak sini, tolong belikan bapak rokok," misalkan. Rokok. Namanya. Padahal merokok hukumnya apa? Hukumnya apa? Haram. Nah, kira-kira kalau misalkan antum disuruh orang itu suruh belikan rokok nanti kasih hadiah 5.000 mau enggak? 5.000 loh hadiahnya. Enggak mau ya? Enggak mau, jangan mau karena walaupun itu orang tua sendiri yang nyuruh, barakallahu fikum tetap haram. Namanya, karena nanti masuk dalam apa? Masuk dalam firman Allah Ta'ala, "Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Jangan tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Kemudian juga larangan yang lain, apa larangan yang lain? Innamat ta'atu fil ma'ruf wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hanya saja ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf dan tidak ada ketaatan bagi seorang pun pada perkara yang itu merupakan perbuatan kemaksiatan terhadap Sang Pencipta walaupun orang tua sendiri. Merintahkan perkara yang mungkar, perintahkan perkara yang haram, merintahkan perkara yang maksiat, perkara-perkara yang berseberangan dengan syariat jangan ditaati. Nah, upayakan semaksimal mungkin kita bisa mengelak atau mencari alasan yang baik. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita taat semua perkara, semua perintah, kita kan harus birrul walidain, berbakti dengan kedua orang tua. Naam. Tapi perkara yang mana? Perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Naam, barakallahu fikum. Berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang masih mengenai daripada makna al-mudhaharah yang diinginkan di sini, yaitu pembatal yang ke-8, menolong orang kafir, menolong orang musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.